Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Saat ini kita memasuki bedah soal PKN, khususnya kita akan membedah soal tryout final PPKN yang sudah kita laksanakan. Semuanya bisa jelas, tidak ada pertanyaan lagi ya. Sesungguhnya soal PKN itu sifatnya mirip-mirip semua ya. Artinya serupa tapi tak sama. Oleh karena itu kalian harus betul-betul jeli dalam mengerjakan soal PKN. Ada persamaan, ada juga perbedaan. Kuncinya adalah kalian ketelitian. Jangan sampai kalian terfokus dengan hal-hal yang sudah ada namun ternyata hasilnya berbeda. Nah, kita sama-sama membedah soal dari tryout PKN final ini. Mari kita simak bersama ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama. Di situ seperti biasa ya, soal PKN itu ada tipikal soal PG kompleks dan juga PG biasa. Jadi kalian harus betul jeli. Soal yang pertama, perhatikan tabel tokoh-tokoh berikut. Nah, di sini ada 4 tabel. Yang pertama, tabelnya adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tabel kedua, Mr. Supomo, Maramis, dan juga Muhammad Yamin. Tabel ketiga, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta. Tabel keempat, Muhammad Hatta, Maramis, dan juga Insinyur Soekarno. Pertanyaannya adalah, tokoh-tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara ditunjukkan pada tabel nomor. Nah, kalau kalian jeli, ini sangat mudah ya anak-anak. Jawabannya adalah ya A ya, jawabannya adalah A. Nah, di sini tentunya kalian harus tahu bahwasanya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno itu adalah para tokoh-tokoh yang mengusulkan tentang dasar-dasar negara ya, yaitu Pancasila. Muhammad Yamin yaitu pada tanggal 29 ya, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Mr. Supomo yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, dan Soekarno yaitu pada tanggal 1 Juni ya 1945. Ya, jadi jawabannya adalah A ya. Sekali lagi, di situ jawabannya adalah A, tabel 1. Soal berikutnya, pada hari Minggu, Andi diminta ibu membersihkan halaman rumah. Pada waktu bersamaan, temanmu datang mengajak mengerjakan tugas kelompok yang harus dikumpulkan minggu depan. Perilaku yang sesuai norma dalam keluarga yang harus Andi lakukan dalam menghadapi situasi ini adalah A. Mendahulukan kerjaan tugas kelompok. B. Menunda tugas membersihkan halaman rumah. C. Meminta teman-teman membantu membersihkan halaman rumah agar cepat selesai. D. Membersihkan halaman rumah terlebih dahulu mengerjakan tugas kelompok. Ini sangat mudah ya anak-anak. Apa jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah D ya, dodol. Membersihkan halaman rumah lebih dahulu lalu mengerjakan tugas kelompok. Itu adalah sikap yang harus kalian lakukan ya. Ya, artinya tidak boleh tidak mengikuti ya suruhan dari orang tua ya, ya harus menurut. Oke, soal berikutnya itu nomor 3. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ya. Perhatikan pernyataan berikut. Kita lihat dulu pertanyaannya. Urutan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah. Nah, tentunya kalian konsepnya harus tahu dulu bagaimana urutan sejarah pembentukan UUD ya. Yang pertama kita lihat, panitia perancang Undang-Undang Dasar membuat naskah hukum dasar. Yang kedua, Insinyur Soekarno kerja perancang Undang-Undang Dasar kepada BPUPKI. Yang ketiga, BPUPKI mengesahkan rancangan hukum dasar. Yang keempat, PPKI melakukan pembahasan tentang rancangan hukum dasar. Yang kelima, PPKI mengesahkan hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, kira-kira berdasarkan konsep yang kalian miliki ya, sesuai dengan yang ada, kira-kira jawabannya apa? Ya, betul, jawabannya adalah A ya. Bapak kira ini sudah berurutan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 3.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga masih tipe soal yang sama ya, artinya ada beberapa nomor yang harus kalian pilih atau kalian urutkan. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya dulu ya, berdasarkan pernyataan tersebut, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor. Nah, jadi nomor berapa saja nih pernyataan tersebut ya, artinya kedudukan ya yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Apakah A 124, B 125, C 135 atau D 146? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C ya anak-anak. 1, 3, dan 5. Kita di sini ya, nomor 1 yaitu kan mengontrol norma ya. Artinya kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu yang pertama mengontrol norma-norma hukum yang lebih rendah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya ya norma hukumnya lebih rendah ya, dari itu nggak boleh yang lebih tinggi. Nomor 3 yaitu sebagai sumber hukum tertulis paling tinggi. Ya betul, Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum tertulis tertinggi ya. Yang kelima, berisi norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara. Itu ya. Pak, kenapa nggak nomor 2 berisi aturan-aturan untuk mempertahankan kekuasaan? Nah, tidak bisa. Jadi Undang-Undang Dasar itu tidak dibuat untuk mempertahankan kekuasaan. Atau yang nomor 6 memaksakan hukum yang lebih rendah. Nah, itu juga sudah jelas tidak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kita masuk nomor 5. Nah, ini juga tipe soalnya masih sama ya anak-anak. Jadi kalian memilih nih. Nomor 5 kita lihat faktor-faktor yang dapat menghambat gotong royong. Nah, ini jadi faktor negatif ya anak-anak. Cari yang negatif nih tentang gotong royong. Apakah A 123, B 135, C 245 atau D 246? Nah, dari kira-kira jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah C ya. Itu adalah faktor penghambat dari gotong royong. Ingat, faktor penghambat artinya negatif. Kita lihat nomor 2, adanya perbedaan pendapat. Nah, ini juga faktor penghambat ya. Mau gimana menggotong royong, pendapatnya beda-beda terus. Nomor 4, rasa percaya diri yang kurang. Gimana menggotong royong, percaya diri yang kurang. Oke, nomor 5, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak akan terjadi gotong royong kalau individualis seperti itu ya. Nah, kalau yang nomor 1, rasa kebersamaan manusia yang kuat, nah itu sudah pasti positif. Nomor 3, sosialisasi yang cukup, itu juga positif. Nomor 6, mempunyai kesamaan pendapat, itu juga positif. Jadi jawabannya nomor 5 adalah C ya. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Peserta didik MTSA akan mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Kelas 9 mendapat giliran untuk menjadi petugas upacara pada pelaksanaan upacara hari Senin minggu depan. Tindakan yang tepat ya, tindakan yang menunjukkan kerjasama. Sekali lagi, tindakan yang menunjukkan kerjasama dari ilustrasi tersebut adalah A. Berlatih 1 hari menjelang pelaksanaan upacara. B. Mencari pelatih upacara yang profesional agar dapat bertugas baik. C. Berkoordinasi dan berlatih sesuai dengan tugas yang diberikan. D. Memberikan dukungan kepada teman yang akan melaksanakan tugas. Oke, nah di sini kan harus jeli ya. Di sini tindakan yang menunjukkan kerjasama dari ilustrasi tersebut adalah kalau yang A, berlatih 1 hari menjelang pelaksanaan upacara, itu Bapak rasa hal yang mustahil ya. Karena kalau upacara itu harus dilakukan jauh-jauh hari latihannya, tidak bisa sehari menjelang upacara, itu ya. Kalau yang B, mencari pelatih upacara yang profesional. Nah, ini yang profesionalnya yang seperti apa gitu? Apakah menggunakan pelatih paskibra atau pelatih dari Istana Negara atau apa gitu ya? Yang C, berkoordinasi dan berlatih sesuai dengan tugas yang diberikan. Kalau yang C ini Bapak kira masuk akal. Berkoordinasi artinya kan berkomunikasi ya dengan dan berlatih. Nah, artinya ini ada tindakan yang kerjasama, berkoordinasi dan berlatih ya. Dengan siapa? Bisa dengan pelatih atau teman-teman paskibra atau teman-teman yang berkompeten lainnya ya.
Nah, kalau yang D, memberikan dukungan kepada teman yang akan melaksanakan tugas. Nah, kalau berdukungan saja sih, itu bukan kerjasama ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, berkoordinasi dan berlatih sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik, kita masuk soal nomor 7. Nah, kita lihat di sini ada ilustrasi kembali ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Pertanyaannya apa sih? Ilustrasi tersebut merupakan perwujudan fungsi Pancasila sebagai. Nah, kalau sudah berbicara fungsi Pancasila, di sini ada kata-kata kunci yang harus kalian perhatikan ya. Ada soal tipe gini sangat banyak sekali. Serupa tapi tak sama, makanya kalian harus jeli. Kita lihat soalnya ya, atau ilustrasinya. Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil memiliki keterbatasan akses transportasi, sehingga masyarakat sulit mendapat berbagai kebutuhan pokok. Kesulitan tersebut membuat harga bahan pokok dan barang-barang menjadi mahal. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam membangun akses transportasi. Dengan demikian, harga menjadi terjangkau karena biaya distribusi menjadi murah. Nah, perwujudan Pancasila yang mana nih? Apakah A. Pandangan hidup bangsa, B. Sumber hukum nasional, ya, C. Kepribadian bangsa, atau D. Ideologi nasional. Nah, di sini ada kata kunci yang harus kalian ketahui ya, hidup bangsa. Nah, berbicara pandangan hidup bangsa, tentunya kita akan berbicara nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya. Jadi pandangan itu berkaitan dengan nilai-nilai ya. Nah, kalau di sini dalam ilustrasi tidak ada hal-hal berkaitan dengan nilai-nilai. Yang B, sumber hukum nasional. Sumber hukum nasional ini ada berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Berdasarkan ilustrasi tersebut ya tidak ada. Yang C, kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ini berkaitan dengan corak hidup suatu masyarakat ya. Nah, artinya berdasarkan ilustrasi tersebut ada kecocokan kesamaan ya, yaitu tentang kepribadian bangsa. Yang D, ideologi nasional, berkaitan dengan sebuah ideologi ya, artinya sebuah ide-ide tentang sebuah bangsa itu sendiri. Nah, sehingga berdasarkan ilustrasi tersebut, karena pertanyaannya adalah berdasarkan ilustrasi tersebut, maka fungsi Pancasila yang tepat adalah yang C ya, kepribadian bangsa, yang berkaitan dengan corak hidup yang ada di sebuah masyarakat gitu ya. Nomor 8. Peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang dan mengandung tuntutan untuk ditaati secara nasional disebut. Sangat mudah ya anak-anak. Berbicara tentang nasional, pasti di sini ada, yaitu pasti perundang-undangan nasional ya. Jadi di sini kan harus jeli dalam menentukan sesuatu. Ya, kalau peraturan daerah tidak mungkin, peraturan pemerintah juga tidak, sistem ketatanegaraan nasional juga tidak ya. Yang tepat adalah perundang-undangan nasional. Jadi ini tidak perlu dibahas lebih lanjut ya, karena sangat mudah. Nah, kita lihat nomor 9 sekarang. Soalnya dulu ya, arti penting kebangkitan nasional bagi para pelajar. Nah, ini untuk kalian nih, arti penting kebangkitan nasional ini apa sih? Ya, tentunya ini sangat mudah ya anak-anak. Kita lihat dulu nih, bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan, bangkitnya kesadaran untuk berani dan mudah menyerah. 3. Kebangkitan memperoleh kekuasaan di masa depan. 4. Menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan. 5. Menguasai pengetahuan untuk memperoleh pekerjaan. 6. Bangkitnya kesadaran untuk berani berusaha dan tidak pasrah. Apa jawabannya anak-anak? Ini sangat mudah ya. Jawabannya adalah yang B ya, 1, 4, dan 5. Kita lihat sama-sama yang B itu seperti apa sih? Yang B, yang 1, bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan, itu udah pasti ya. Kalian jangan terlalu baper, harus bangkit, harus mampu ya, menyongsong masa depan. Putus ya, pacaran juga jangan dulu lah ya, karena kalian adalah aset bangsa yang sangat berharga. Nomor 4, menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, itu udah pasti. Skill itu penting ya anak-anak. Kalau kalian tidak memiliki kemampuan, sudah pasti kalian tidak akan terpakai oleh bangsa ini. Nomor 5, menguasai pengetahuan untuk memperoleh pekerjaan. Jelas itu udah pasti. Sesuatu pekerjaan itu harus ditangani oleh sang ahlinya, oleh ahlinya. Kalau tidak, maka tunggulah tanggal kehancurannya. Begitulah menurut hadis dalam agama Islam ya anak-anak.
Jadi jawabannya adalah yang B, 1, 4, dan 5. Soal berikutnya itu nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Nah, kalian perhatiin lagi itu tabel ya. Pasangan dari nama tokoh kebangkitan nasional dan perannya yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4. Bapak kira ini sangat mudah ya. Jawabannya adalah yang B ya, yaitu Sutomo sebagai pemberi inspirasi berdirinya Budi Utomo. Nah itu ya, ini sangat mudah dan tidak usah terlalu dibahas lebih lanjut. Oke, nomor 11. Sumpah Pemuda membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda dan pelajar. Contoh pengamalan Sumpah Pemuda yang sesuai dengan nilai tanggung jawab. Nah, sesuai dengan nilai tanggung jawab nih. Apakah A. Sering mengenakan pakaian buatan dalam negeri daripada luar negeri? B. Mengumpulkan pekerjaan rumah yang diberikan guru tepat waktu. C. Mengikuti kegiatan kerja bakti. D. Menjenguk tetangga yang sakit tanpa melihat latar belakangnya. Sangat mudah ya sekali. Sumpah Pemuda berkaitannya tanggung jawab. Yang jelas jawabannya adalah yang B ya. Kalian itu harus mengumpulkan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru tepat waktu. Nah, ya, jadi jangan hanya teori, praktekkan juga dan kesehariannya ya. Oke, nomor 12. Sikap dari komitmen kebangsaan ditunjukkan oleh nomor. Aduh, ini sangat mudah ya anak-anak. Jawabannya nomor 12 itu apa? Ya, apakah 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, apakah D, 3 dan 4? Nomor 12 jawabannya adalah C ya, 2 dan 3. Kita lihat di sini 2 dan 3 itu apa? Yang 2 yaitu memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, udah pasti ya harus. Yang 3 semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan, itu juga harus ya. Kalau yang 1 memiliki semangat untuk memecah persatuan, waduh jangan ya, ini provokator nih, nggak boleh. Yang 4 menyebarkan berita buruk, hoax, waduh ini juga nggak boleh ya, itu perbuatan terlarang. Ini jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya yaitu nomor 13. Dan di sini ada sebuah tabel ya. Berdasarkan tabel tersebut, penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada rentang waktu, waduh ini 1048. Ini tipe ya anak-anak, ini seharusnya 1948 sampai 1950 ditunjukkan oleh nomor. Ini sangat mudah sekali ya anak-anak. Bapak kira kalau kalian tahu konsepnya ini sangat mudah. Jawabannya adalah yang D ya. Nomor 4. Apa sih nomor 4? Kita lihat. Pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso ya, betul ya. Itu terjadi rentang waktu antara 48 sampai 50, dan juga pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Sumokil. Ini adalah materi dari kelas 9 ya, dan yang pertama kalian bisa pelajari lagi. Baik, berikutnya nomor 14. Pancasila mempersatukan dan memberi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai, nah ini kembali lagi kepada fungsi Pancasila ya. Pokoknya fungsi Pancasila itu luar biasa, banyak keluar ya. Apakah A sebagai ideologi negara, B pandangan hidup, cita-cita bangsa, atau dasar negara? Apa jawabannya anak-anak? Nah ini mudah sekali ya, jawabannya adalah pandangan hidup bangsa ya, karena pandangan hidup bangsa ini berkaitan dengan masalah nilai-nilai Pancasila ya, berkaitan dengan nilai. Tuh, jadi jawabannya adalah pandangan hidup bangsa. Baik, soal berikutnya yaitu nomor 15. Contoh perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, ini contoh perilaku ya anak-anak. Apakah A menghadiri pertemuan warga tiap bulan, B menghargai teman dalam diskusi kelompok, C membayar pajak terhadap negara tepat waktu, D membantu teman yang sedang mengalami musibah. Contoh perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945 ya anak-anak. Nah, jadi
Pokok pikiran yang ketiga itu apa sih? Nah, pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 45 adalah negara yang berkekuatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin ya, kerakyatan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi di sini yang betul jawabannya adalah menghargai teman dalam diskusi kelompok. Itu ya anak-anak, jawabannya sangat mudah sekali. Nomor 16, kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia menurut pasal 1 ayat 2 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, nah ini kan tahu dulu nih pasal 1 ayat 2 itu gimana bunyinya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib dengan tidak ada kecualinya. Di sini option yang A itu kedaulatan negara dan hukum, B kedaulatan hukum dan Tuhan, C kedaulatan Tuhan dan rakyat, D kedaulatan rakyat dan hukum. Jadi jawabannya adalah ya yang D ya, kedaulatan rakyat dan juga hukum. Jadi sudah jelas tadi pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada di tangan rakyat ya, sedangkan pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi itulah ya, harus tahu dulu kalian isi dari setiap pasal tersebut ya. Jawabannya adalah D kedaulatan rakyat dan hukum. Baik, soal berikutnya yaitu nomor 17. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan akan tetap ada selama keberadaan negara masih ada. Nah, keberadaan negara masih ada. Hal tersebut mempunyai makna bahwa kedaulatan negara bersifat A. permanen, B. bulat, C. asli, D. tidak terbatas. Jawabannya apa anak-anak? Mudah ya. Jawabannya adalah permanen. Tuh. Baik, nomor 18. Dalam sebuah pemilu di sebuah daerah, di beberapa TPS atau tempat pemungutan suara, para pendukung salah satu calon dilarang menggunakan hak pilihannya oleh sekelompok orang. Dengan demikian, suara untuk calon tersebut mengalami penurunan. Kasus tersebut adalah pelanggaran terhadap asas titik dalam pemilu. Ini sangat mudah ya anak-anak. Kita lihat opsinya langsung, umum, bebas, atau rahasia. Kalau yang langsung itu kan berarti pemilih diharuskan memberikan suara secara langsung ya, tidak boleh diwakilkan. Kalau umum, itu pemilu tersebut dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Nah, ini lebih cocok nih dengan jawabannya kayaknya. Yang C, bebas. Bebas arti diharuskan, artinya pemilih itu diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya, dan rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia yang diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Nah, dalam kasus di atas, di sini kita lihat ya, dalam sebuah pemilu di sebuah daerah, di beberapa TPS, para pendukung salah satu calon dilarang. Ada kalimat dilarang. Artinya ini kata yang nggak boleh ada sebetulnya. Ini melanggar hak asas pemilu yaitu umum ya. Gimana kalau umum di sini? Ya, artinya dapat diikuti oleh seluruh warga negara. Kalau sudah dilarang berarti kan ada hal negatif nih, nggak boleh. Jadi jawabannya adalah umum ya. Artinya pemilu tersebut dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, nomor 19. Para pandang suatu bangsa, ya bukan para ya, ini tipe lagi ya anak-anak, ya, seharusnya adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Hal tersebut merupakan pengertian dari, ini sangat mudah ya anak-anak. Apakah A. wawasan Nusantara, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. nasionalisme Indonesia, atau D. kebebasan bertanggung jawab? Jawabannya adalah A ya, wawasan Nusantara. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu tidak mungkin. Nasionalisme di sini juga tidak ada kata kunci cinta tanah airnya. Kebebasan bertanggung jawab di sini juga tidak ada kaitan dengan kebebasan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nomor 20. Masyarakat multikultural dipandang sebagai masyarakat yang memiliki beragam kelompok sosial
dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Keragaman budaya yang dimiliki suatu bangsa merupakan sebuah perekat persatuan dan kesatuan dengan cara A. Menanamkan rasa ikut memiliki seluruh budaya sebagai kesatuan dari budaya nasional. B. Mempertahankan identitas budaya asal dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya, itu mempertahankan identitas budaya asalnya ya. Yang C. Mengembangkan budaya yang dianggap lebih tinggi dan menjadikannya sebagai identitas bangsa. D. Membangun budaya nasional yang berasal dari beberapa budaya suku bangsa yang ada. Misal mudah ya anak-anak. Kalau kalian jeli, kalian tahu jawaban. Jawabannya adalah yang A ya. Menanamkan rasa ikut memiliki seluruh budaya sebagai kesatuan dari budaya nasional. Jadi bukan budaya asalnya aja atau budaya yang lebih tinggi apalagi ya, itu salah. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya yaitu nomor 21. Nah, di sini ada suasana konflik ya. Berdasarkan suasana tersebut, nah lihat berdasarkan suasana tersebut, bentuk konflik yang terjadi adalah, kita baca dulu ya. Konfliknya seperti apa sih? Pemilihan kepala desa Y memasuki tahap kampanye dari masing-masing pasangan calon. Ada 2 pasangan calon kepala daerah, kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa ya. Kedua tim sukses saling beradu argumen, bahkan hingga saling serang dan tak segan-segan saling menjelekan. Mereka saling menjatuhkan pasangan calon. Hal tersebut kemudian berujung bentrokan antar pendukung. Hal tersebut dilakukan demi menunjukkan kepada warga desa Y pasangan yang didukungnya masing-masing adalah yang terbaik. Nah, jadi di sini apa kira-kira jawabannya? Apakah A. antar golongan, konflik antar golongan, apakah konflik antar pribadi, apakah konflik antar agama, atau konflik antar ras? Mudah ya anak-anak ya, karena ini para pendukung belajar ya. Konflik antar apa nih? Ya, jawabannya adalah antar golongan. Jawabannya ya. Sangat mudah sekali. Baik, berikutnya adalah nomor 22. Perhatikan daerah-daerah berikut. 1. Sumatera, Papua, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah yang memiliki ras Malayan Mongoloid ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kalian harus tahu dulu konsepnya ya. Jadi Malayan Mongoloid itu memiliki ciri-ciri berkulit kuning langsat, bermata sipit ya. Biasanya Malayan Mongoloid itu tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Ya, jadi itu adalah Malayan Mongoloid. Ada juga nih di kita itu di Indonesia ras Melanosoid yang tersebar di wilayah India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Ada juga ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Korea, dan juga Jepang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi di sini jawabannya apa anak-anak? Nomor 22. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, jawabannya adalah yang A, 1, 3, dan 5. 1 Sumatera, 3 Kalimantan, 5 adalah Sulawesi ya. Itu adalah ras Malayan Mongoloid. Baik, berikutnya di sini nomor 23. Perhatikan hal berikut. Ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau kalian simak video pembelajaran dari Bapak ya, itu sudah ada ya dalam video pembelajaran. Jadi ciri-cirinya yang betul adalah nomor yang mana? Nomor 23. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Nih, jadi jawabannya yang betul itu yang A. Apa aja kah? A itu kita lihat 1 adat istiadat, 3 bahasa daerah, 5 kesenian daerah, dan juga 7 adalah sistem kekerabatan. Itu adalah ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Nah, nomor 24. Sikap dan semangat yang sangat mencintai tanah air sehingga berani berkorban demi negara disebut mudah sekali ya. Jawabannya adalah patriotisme gitu ya. Jadi kalau nasionalisme ini adalah cinta tanah air juga, tapi di sini tidak ada kalimat berani berkorbannya. Cinta tanah air ya, itu nasionalisme. Kalau komunisme ya paham komunis ya, yang dikembangkan oleh
banyak dikembangkan di negara-negara Cina khususnya. Kapitalisme ini berkaitan dengan keuangan ya, memandang sesuatu dengan uang dan uang, kapitalisme ya. Nah, jadi jawabannya adalah B, patriotisme. Nomor 25. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini juga sangat mudah ya. Kalian tinggal memilih cukup 2 saja. Nomor 25 ini jawabannya adalah yang C ya, 2 dan 4. Apa aja sih 2 dan 4 itu? Kita lihat. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, dan juga 4, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah sikap perilaku menjaga kesatuan NKRI ya. Kalau sikap-sikap yang lainnya, misalnya 1, persiapan sumber daya manusia dan pengetahuan yang dimilikinya, ini juga terlalu luas ya. Nomor 3, berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. Waduh, ini juga harus ke ini juga. Nah, nomor 5, menghormati perbedaan suku, budaya, agama. Nah, ini juga harus ya. Cuma singkat sikap perilaku menjaga. Ya, kalimat utamanya adalah menjaga kesatuan NKRI. Apa caranya? Bagaimana? Itu menjaga wilayah dan juga memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Baik, berikutnya adalah soal nomor 26. Sidang BPU PKI kedua pada 10-17 Juli 1945 membentuk 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar dengan Ketua Soekarno, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Muhammad Hatta, dan Panitia Pembela Tanah Air dengan Ketua Abikusno Cokrosujoso. Ketiga panitia tersebut bekerja sama menghasilkan A. Rancangan Undang-Undang Dasar dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya, B. Rancangan Undang-Undang dengan mukadimah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, D. Declaration of Rights. Nah, kalau ini tentunya ada konsep-konsep yang harus kalian teliti ya. Kita bahas ya. Yang A. Rancangan Undang-Undang Dasar dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Kalau ini terjadi pada saat pembentukan Panitia 9 ya. Pada saat itu tanggal 22 Juni 1945. Jadi Bapak kira kalau yang A itu kurang tepat. Sekarang yang B, Rancangan Undang-Undang Dasar dengan mukadimah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bapak kira ini cukup betul ya. Artinya rancangan undang-undang dengan mukadimah pembukaan ini memang betul-betul dirumuskan setelah adanya ketiga panitia tersebut. Yang C, panitia kecil perancang undang-undang dasar. Kalau panitia kecil undang dasar ini terbentuk setelah terjadi sidang BPUPKI pertama. Setelah 3 tokoh tersebut berpidato, lalu Soekarno membentuklah panitia kecil ya, untuk merumuskan sidang BPUPKI berikutnya ya. Artinya ini di panitia kecil ini terjadi sebelum terjadi sidang BPUPKI kedua. Yang D, Declaration of Rights. Kalau ini jelas ya, deklarasi dari undang-undang itu sendiri. Panitia Hukum Dasar Soekarno ya, yang diketuai Soekarno ini tugasnya itu membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar pada 14 Juli 1945. Hasilnya berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, jadi di sini yang B, rancangan undang-undang dengan mukadimah pembukaan UUD 1945 itu lebih tepat ya. Mukadimah itu sama dengan pembukaan ya. Jadi ketiga panitia tersebut bekerjasama menghasilkan rancangan undang-undang dasar dengan mukadimah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Soal nomor 26 ini kalian bisa pelajari lagi ya di materi kelas 7 semester 1 ya, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi jawabannya adalah yang B ya, rancangan undang-undang dasar dengan mukadimah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ini ya. Jadi kan harus betul-betul jeli memandang materi ini. Jangan menggunakan satu sumber, tapi banyaklah literasi dari sumber-sumber yang lainnya ya, yang lebih relevan. Oke, soal nomor 27. Pancasila mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Hal tersebut merupakan kedudukan Pancasila sebagai. Nah, di sini kalau ini tipe soal singkat tapi emang agak rumit. Cuma kalau kalian jadi itu gampang. Apakah A. dasar negara, B. ideologi negara, C. pandangan hidup bangsa, D. sumber dan segala sumber hukum. Nah, kita lihat di sini, kita lihat runtut dari bawah. Kalau D. sumber dari segala sumber hukum, di sini tidak ada dasar hukum apapun dalam kalimat soalnya, sehingga nomor D ini tidak tepat. Apakah C. pandangan hidup bangsa? Kalau pandangan hidup bangsa itu adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Sehingga di sini tidak ada nilai-nilainya ya, tidak ada nilai-nilai dalam soal. Nah, yang B, ideologi bangsa. Ideo dan logos, ide ya, suatu pemikiran, pemahaman tentang negara. Di sini juga tidak ada ide-idenya. Nah, yang A, dasar negara. Nah, dasar negara adalah jawaban yang relevan ya. Kata kuncinya adalah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah sebuah dasar yang harus ya dalam menyelenggarakan bangsa dan negara. Jadi sekali lagi, dalam mencari jawaban di PKN itu jangan terfokus kepada kata kunci yang ada di jawaban ini. Artinya harus disesuaikan juga ya dari soal-soal itu sendiri. Apa nih kata kunci di soal dan juga apa makna atau arti dari fungsi-fungsi itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 28. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, para pengusul rumusan dasar negara pada sidang pertama BPU PKI adalah sangat mudah ya anak-anak. Kita lihat langsung aja deh, jawabannya adalah yang dodol ya. Karena ini sangat mudah sekali, tidak usah terlalu banyak dibahas. 1, 4, dan 5 Soekarno, Yamin, dan juga Supomo. Itu ya. Nomor 29. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Terdapat suatu masa ketika terdapat upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya dalam bentuk pemberontakan. Masa tersebut dikenal dengan nama masa. Nah, ini kalau kalian belajar mudah ya. Kita di sini kata kunci sih sederhana ya. Terdapat upaya untuk mengganti Pancasila. Ini ada pada saat pemberontakan PKI ya. PKI itu adanya pada saat kapan? Ya pada saat orde lama, pada saat zaman pemerintahan Soekarno saat itu, yang kemudian terjadilah G30 SPKI tanggal 30 September 1965 ya. Ya setelah itu tidak lama kemudian digantilah menjadi orde baru di presidennya Soeharto, setelah itu Endo reformasi. Jadi jawabannya adalah yang B ya, orde lama. Soal nomor 30 ya. Nah, ini ada tabel, kalian lihat tabelnya nih. Berdasarkan tabel tersebut, sikap para pendiri negara ketika menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini ya, jadi sikap para pendiri negara itu pada saat menyampaikan gagasan mengenai rumusan dasar negara itu seperti apa sikapnya? Ya, jawabannya adalah kita lihat di sini apakah 1 ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataukah 2 egoisme atau keinginan menang sendiri, atau 3 nasionalisme, jiwa atau semangat merdeka, patriotisme atau cinta tanah air, atau separatisme atau memisahkan diri. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Kita lihat apa aja sih yang D. 1 ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 3 nasionalisme, 4 jiwa semangat merdeka, dan 5 adalah patriotisme atau cinta tanah air. Itu sikap para pendiri negara pada saat menyampaikan gagasan tentang rumusan dasar negara. Baik, soal berikutnya nomor 31. Nah, ini juga ada pernyataan lagi ya. Jadi banyak soal yang tipe-tipenya PG kompleks ya. Dalam PKN itu kebanyakan PG kompleks. Artinya sebenarnya untuk memperbanyak literasi kalian saja ya, karena Indonesia itu budaya literasinya sangat rendah ya. Makanya sering-seringlah baca dari berbagai macam sumber, jangan satu sumber aja ya. Itu tentunya sumber yang reliable dan juga valid. Berdasarkan pernyataan tersebut, berbagai gangguan dan ancaman yang perlu diwaspadai demi menghancurkan keutuhan dan keselamatan NKRI ditunjukkan oleh nomor.
Nah, kira-kira apa nih? Langsung ya, jawabannya adalah yang B 1, 4, dan 5. Apa aja 1, 4, 5? Kita lihat. 1. Terorisme dan gerakan separatisme. Nah, ini jelas untuk menghancurkan ya, menteror, dan juga separatisme, gerakan untuk memisahkan diri. Nomor 4, radikalisme dan agresi. Nah, ini radikal, sifat yang bertentangan ya, dan juga agresi, berperang ya. Nomor 5, kejahatan lintas negara. Wah, ini sangat membahayakan ya, lintas negara itu banyak kejahatan banyak lah ya, lintas negara sekarang ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, 1, 4, dan 5. Baik, berikutnya nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini ada pernyataan ya. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, sekali lagi pandangan hidup bangsa berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita ya. Di sini kita lihat segala sumber hukum. 2. Cita-cita luhur bangsa Indonesia dan negara yang harus diwujudkan. 3. Memberi petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia. 4. Pedoman bersikap berpikir dan bertingkah laku sehingga terbentuk kepribadian yang membedakan dengan negara lain atau bangsa lain. 5. Pedoman atau norma dalam penyelenggaraan negara. 6. Asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ditunjukkan oleh nomor 32 ini isinya adalah yang C ya, 2, 3, dan 4. Kita lihat ya, 2 itu apa sih? Cita-cita luhur bangsa ya, jelas kan ini berkaitan dengan definisinya. Dan 3, memberi petunjuk arah bangsa ya, negara saya. Ini betul ya, berpetunjuk, berpandangan, namanya pandang, memandang, mata memandang ke depan, memberi petunjuk kan, arahnya ke depan. Nomor 4, pedoman bersikap berpikir dan bertingkah laku sehingga terbentuk kepribadian yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, jadi itu adalah arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Berikutnya soal nomor 33. Kembali lagi di sini ada sebuah pernyataan ya. Tentunya di sini kan harus rajin membaca dan harus jeli ya. Berikut yang merupakan usulan lisan rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin ditunjukkan oleh nomor. Ini sangat mudah sekali ya. Sekali lagi soalnya mudah, cuma kemasannya aja dibikin desain berbagai macam desain dan harus jeli. Jadi nomor 33 itu isinya adalah ya yang C ya, nomor 3. Ini sangat mudah sekali ya. Yang C nomor 3 apa sih? Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Jadi isinya adalah yang C. Berikutnya nomor 34. Dalam sidang BPI terkait tanggal 15 Juli 1945, tokoh yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki negara bawahan tetapi hanya pemerintah daerah saja ya adalah, nah ini sudah jelas, ini yang berbicara ini adalah Soekarno ya, karena negara bawahan ini artinya kita tidak punya pengikut negaranya ya, artinya tidak ada negara-negara yang lain, cukup satu negara itu Indonesia ya, tetapi hanya pemerintah daerah saja adalah, nah ini jadi jawabannya adalah Soekarno ya. Baik, nomor 35, bacalah wacana berikut. Berdasarkan wacana tersebut, nah ini ya berarti harus mengacu kepada wacana tersebut. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa karena, nah kita lihat, ketika upacara bendera di sekolah, pembina upacara menyampaikan ya pidatonya gini, menyampaikan pidatonya perihal Pancasila. Beliau mengatakan Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Selain itu, pembina upacara juga berterima kasih kepada peserta didik karena telah mengikuti upacara dengan baik, bersikap, dan bertingkah laku sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, berarti artinya ini anak-anak sudah disiplin ya, karena sudah sesuai tingkah laku ya, sesuai tata tertib. Nah, berdasarkan wacana tersebut, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa karena A. sebagai tempat timbulnya ide-ide dan gagasan, B. memberikan corak yang khas bagi para peserta didik, C. sekolah sebagai tempat penanaman kedisiplinan, D. peserta didik mempunyai pegangan, petunjuk, pedoman, dan pedoman hidup. Oke, kalian harus jeli di sini ya, artinya kan berdasarkan wacana tersebut, artinya inti dari yang disampaikan oleh pembina upacara tersebut adalah yang kalimat terakhir ya, yaitu berterima kasih kepada peserta didik karena telah mengikuti upacara ya, jadi telah mengikuti upacara
dengan baik, bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, itu adalah inti pembicaraannya. Jadi otomatis di sini jawabannya adalah yang C ya. Sekolah sebagai tempat penanaman kedisiplinan. Kalian kalau di sekolah tidak ikut aturan, ya artinya tidak disiplin. Upacara sambil ngobrol, ya artinya tidak disiplin, tidak ikut aturan. Itulah makna dari pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang positif yaitu ya berperilaku disiplin sesuai dengan tata tertib. Ya, itu ya. Artinya sekolah sebagai tempat penanaman kedisiplinan, artinya mengacu kepada wacana tersebut. Apa inti dari pembicaraan si pembina upacara itu ya. Baik, nomor 36. Berdasarkan tabel tersebut, manakah yang paling sesuai antara peran tokoh dengan pelaksana pada semangat para pendiri bangsa dalam perumusan dasar negara? Ada nomor. Nah, ini juga kan harus jeli ya dalam memilih. Ini soal sebetulnya sangat mudah, tapi ya tetap kalian harus jeli dalam memilih. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nomor 1 yaitu peran tokoh persatuan. Jadi pelaksanaannya diubahnya rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalian coba bayangkan kalau Indonesia sila pertama nggak dihapus, kira-kira akan ada persatuan nggak? Ya enggak, otomatis ya agama Kristen, Hindu, Buddha harus menjalani syariat Islam, kebayang nggak? Nah, oleh karena itu dihapuslah. Makanya adalah satu persatuan di situ ya. Jawabannya nomor 1A. Nomor 37, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengendalikan apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini sebagai hukum dasar yang tertulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai A. Penentu hak dan kewajiban negara, aparat dan warga negara. B. Alat kendali hak dan kewajiban negara dan warga negara. C. Alat kendali dalam sistem hukum Indonesia. D. Pengatur kekuasaan lembaga. Apa jawabannya anak? Sangat mudah ya. Jawabannya adalah yang A. Ini mencakup keseluruhannya. Artinya di sini penentu hak dan kewajiban negara, aparat dan juga warga negara ya. Artinya seluruh hukum ini diatur ya untuk menentukan hak dan kewajiban negara, aparat dan warga negara. Jadi bukan hanya satu subjek saja, tapi semuanya, semua unsur itu diatur ya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, soal nomor 38. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang benar menurut Kitab MPR nomor 3 Romawi _MPR tahun 2000 adalah nomor, ini sangat mudah ya, tidak terlalu banyak dibahas. Nomor 38 adalah yang C. Jadi kalian harus hafal tata urutannya. Jadi berdasarkan menurut mana nih ya, ini menurut MPR nomor 3 Romawi _MPR 2000. Nomor 1 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 4 TAP MPR. Nomor 6 itu undang-undang. Nomor 2 Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Nomor 3 adalah peraturan pemerintah. Nomor 7 adalah keputusan presiden, dan nomor 5 adalah peraturan daerah. Itu adalah tata urutan perundang-undangan nasional yang benar menurut TAP MPR nomor 3 Romawi _MPR tahun 2000. Baik, berikutnya di sini nomor 39. Negara berdasarkan atas asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti luhur. Adapun kita hendaknya bertakwa kepada Tuhan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pernyataan tersebut merupakan makna dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok pikiran yang sangat mudah sekali. Ini sudah pasti ya, ketuhanan pasti berkaitan dengan nomor 4 ya, sangat mudah sekali. Oke, berikutnya nomor 40.
Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Pernyataan tersebut tentu ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu pasal sangat mudah ya, pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah itu ya, pasal 1 ayat 3. Oke, nomor 41. Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat luhur dan kekal. Oleh karena itu, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus melalui prosedur yang berat. Maksud dari pernyataan tersebut adalah jelas ya, kalau mau mengamandemen Undang-Undang Dasar itu nggak mudah. 4 kali kita sudah diamandemen. Apakah boleh dirubah lagi? Ya sebetulnya boleh, cuma harus tata urutannya yang benar, nggak mudah, harus berat. Ya, kita lihat di sini jawabannya 41 adalah A ya. Nih, di nomor 41 itu jawabannya A. Kita lihat di sini. Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus diubah melalui tahap yang rumit sehingga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diubah tidak bisa diubah lagi. Ya, betul adanya. Artinya nggak sebenarnya yang sudah dirubah itu nggak bisa dirubah lagi. Ya, karena memang merubah itu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadilah tahun-tahun ini ya. Jadi, jawaban nomor 41 adalah yang A ya. Itu. Baik, berikutnya nomor 42. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk kedaulatan ke dalam ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini. Kedaulatan itu ada kedaulatan keluar dan juga ke dalam. Kalau ke dalam itu berkaitan dengan bangsa kita sendiri, masalah internal. Kalau kedaulatan keluar itu berkaitan dengan masalah eksternal atau luar negeri. Kita lihat ya. Kita lihat di sini, 1. Dalam pergaulan internasional, negara Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Nah, kalau ini berarti keluar nih, karena sistem politik Indonesia adalah sistem politik bebas aktif ya, sistem politik luar negeri kita yang mengandung sistem politik bebas aktif. Yang kedua, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain. Ya, ini sudah pasti keluar ya, karena Indonesia bekerjasama dengan negara lain, kedaulatan keluar. Yang ketiga, pemerintah Indonesia berhak menentukan kebijakan pemerintah tanpa ada campur tangan dari negara lain. Ini udah pasti. Ini adalah kedaulatan ke dalam. Artinya pemerintah yang lainnya nggak boleh ikut campur kedaulatan ke dalam kita. Nomor 4, pemerintah Indonesia dapat memberikan wewenang kepada lembaga legislatif ya untuk membentuk undang-undang tentang perjanjian internasional. Nah, ini udah pasti kedaulatan ke dalam ya, karena kita memberikan wewenang kepada anggota DPR untuk membuat bentuk undang-undang perjanjian internasional. Jadi jawabannya nomor 42 adalah 3 dan 4 ya. Jadi di sini itu jawabannya 3 dan 4. Nomor 43. Ya, nomor 43 di sini. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu MPR agar lebih lengkap dan memenuhi tuntunan zaman. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut adalah A. Tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. B. Mempertegas sistem pemerintahan parlemen. C. Mempertahankan penyelesaian UUD NRI tahun 1945. D. Perubahan dilakukan secara ilegal dengan penambahan naskah. Jadi jawaban di sini adalah ya yang A ya, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ini nggak boleh nih, pembukaan tuh emangnya gampang bikin pembukaan. Beda pengetahuan para pendiri bangsa dulu, para tokoh itu dengan manusia-manusia yang sekarang. Kalau sekarang itu sudah banyak kepentingan kelompok, golongan. Kalau tokoh dulu kan kepentingan bangsa. Walaupun dulu banyak kepentingan, tapi tetap yang ditambahkan kepentingan bangsa. Nah, itulah. Jadi makanya tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kalau pasal-pasalnya silakan lah ya, tapi tidak mengubah pembukaannya. Nomor 44. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilakukan sesuai atas asas-asas pemilu yang luber dan jurdil. Peserta pemilu mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai hati nuraninya sendiri tanpa campur tangan pihak lain serta bebas dari kecurangan. Merupakan asas pemilu yang A. langsung, B. umum, C. bebas, D. rahasia. Kita lihat ya,
Kalau langsung, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kalau umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia ya, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jadi jawabannya adalah bebas ya, C jawabannya. Mudah sekali. Oke, nomor 45. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, ini sangat mudah sekali ya. Langsung aja lah, jawabannya adalah yang C. Persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan dan ketuhanan. Ingat-ingat nih, yang alinea 1 persatuan, kedua keadilan sosial, 3 kedaulatan, 4 ketuhanan. Ini ada urutan dari pokok pikirannya, jadi hanya ada 4 pokok pikirannya, yaitu tentang persatuan, keadilan sosial, kedaulatan, dan juga ketuhanan. 46. Penetapan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah hasil kesepakatan bangsa Indonesia. Ya, kesepakatan bangsa Indonesia dari sidang BPU PKI. Anggota BPU PKI yang berasal dari berbagai daerah dan golongan yang ada. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan wujud. Wah, ini juga sangat gampang ya. Apakah A. Persatuan dan kesatuan bangsa, B. Rasa prihatin seluruh bangsa Indonesia, C. Saling menghormati dan menghargai, apakah D. Gotong royong bangsa Indonesia? Jawabannya adalah A ya, sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa ya. Makanya semua itu para pendiri bangsa zaman dulu tuh tujuannya satu kok, persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau para tokoh sekarang kan tujuannya satu juga sih, terwujudnya kepentingan golongan dan juga kelompoknya ya, hanya untuk mencapai satu, yaitu kekuasaan. Oke, nomor 47. Upaya yang dapat dilakukan setiap pemeluk agama untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama. Apakah A. Mendalami ajaran agamanya di samping agama lain? Apakah B. Memahami semua ajaran agama dan membandingkannya? Luar biasa. C. Meningkatkan iman dan ketakwaan menurut keyakinannya. D. Selalu mengikuti kegiatan keagamaan. Mudah ya anak-anak, jawabannya adalah yang C ya, meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya ya. Hukum dinukum waliyadin. Oke, 48. Pak Ahmad akan mengontrak rumah Pak Fahri untuk 5 tahun ke depan. Mereka pun akhirnya menandatangani surat perjanjian sewa atau kontrak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Pak Ahmad telah melakukan jenis hukum A. Publik, B. Nasional, C. Internasional, atau D. Privat. Jawabannya adalah yang dodol ya, privat ya. Ini bersifat privasi ya antara kedua belah pihak. Berikutnya nomor 49. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki pokok-pokok pikiran yang mendasari keberadaan NKRI yang disebut pokok pikiran kaidah. A. Formatif, B. Ideologi, C. Transversal, atau D. Fundamental. Mudah ya anak-anak, jawabannya udah pasti pokok pikiran kaidah fundamental ya, artinya yang menyeluruh, fundamen ya. Oke, nomor terakhir, nomor 50. Di sebuah kecamatan, kelompok warga desa A bertikai ya, ini tipe lagi, bertikai dengan kelompok warga desa B perihal selisih perbatasan desa. Konflik tersebut merupakan contoh konflik, gampang ya anak-anak, apakah antar agama, antar suku, antar golongan, atau antar ras? Ya, jawabannya adalah antar golongan. Jadi itu adalah jawabannya ya anak-anak, antar golongan. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah bedah soal tentang materi tryout final PKN yang sudah kita lakukan ya.
Nah, itu adalah jawaban-jawaban dari bedah soal yang sudah kita laksanakan. Semoga jawaban-jawaban yang Bapak berikan tersebut bermanfaat ya, dan Bapak harap belajar PKN itu tidak harus mengacu kepada satu sumber saja, harus banyak sumber dan harus rajin baca ya, informasi diinput dari siapapun, silakan. Dan yang terlebih lagi, kalian tuh belajar PKN itu soal-soalnya itu sebanyak soal serupa tapi tak sama. Tentunya kalian juga harus jeli dalam membaca soal, mengartikan antara keterkaitan soal dengan jawaban, itu juga penting. Artinya jangan terfokus pada jenis soal yang sama, gitu ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak berdoa semoga pada kegiatan UMBN yang akan kalian lakukan, semoga kalian dapat lulus ya dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga kalian dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan. Ingat, nilai yang kalian dapat di UMBN tersebut akan tercantum di ijazah kalian. Oleh karena itu, terus belajar, terus buka materi dari berbagai macam sumber, baik itu dari video pembahasan soal, video pembelajaran, maupun dari buku elektronik dan juga sumber-sumber yang lain. Silakan kalian buka semuanya supaya kalian memperoleh nilai yang betul-betul maksimal. Sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kalian lulus semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.